Di antara syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama adalah kesabaran. Itu mengapa kemudian Nabiullah Khidir ketika bertanya kepada Musa alaihissalam tentang komitmennya untuk belajar, beliau berkata, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra?" Beliau ingin tahu kesabaran Musa. Karena dalam kesabaran itu tersimpul banyak hal yang itu dibutuhkan dalam menuntut ilmu agama. Kelurusan niat, kesungguhan, ketabahan, keistiqomahan, dan lain sebagainya. Dan di antara wujud real kesabaran dalam menuntut ilmu adalah kemauan untuk melahap ilmu itu secara bertahap. Kerap kali kesemangatan orang belajar itu ketika dia baru hijrah itu hanya di awal saja. Lama-lama kemudian meredup, kemudian mulai bosan, dan ujung-ujungnya hanya bermuara kepada kegagalan. Dan sebab kegagalannya adalah dia terburu-buru ingin meraih semua ilmu dalam satu waktu. Padahal para ulama telah mengingatkan dalam banyak nasihat, "Man lam yutqinil usul, hurimal wusul." Siapa yang tidak kuat pondasinya, maka dia akan gagal meraih ilmu-ilmu setelahnya. Man ramal ilma jumlatan dahaba anhu jumlah. Siapa yang menginginkan mendapatkan ilmu seketika, maka ilmu itu akan seketika juga meninggalkan dia. Sebagian ulama yang lain menasihatkan istihamul ilmi fi sam'i madallatul fahm. Banyak mendengarkan ilmu dari berbagai macam sumber di satu waktu itu justru berpotensi mensesatkan pemahaman. Maka siapapun yang hendak mulai menuntut ilmu agama, dia harus mau memulainya dari hal-hal basic. Memang belajar basic itulah yang berat. Butuh kesabaran ekstra. Dan ini kan bukan cuma ilmu agama, semua ilmu itu ada jenjangnya, ada tahapannya. Belajar bela diri misalnya, memang yang seru itu ketika sudah mulai belajar berbagai macam aneka jurus atau mungkin sudah sparring. Tapi untuk bisa sampai di sana, kita harus mau mulai dengan tahapan belajar dari dasar, belajar kuda-kuda, mengenal jenis pukulan dan tendangan dasar. Kalau baru belajar bela diri, pengennya salto seperti Jackie Chan, punya tendangan putar seperti Jet Li misalnya. Itu bukan akan jadi ahli, baru belajar sehari itu bisa pensiun dini dari bela diri. Dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Dan ketika menjelaskan hal ini ahli ilmu, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, guru yang rabbaniyin yaitu yang mengajarkan ilmu-ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Murid yang rabbaniyin adalah yang mau belajar hal basic sebelum hal-hal yang sifatnya tinggi. Penyakitnya kita hari ini semuanya ingin cepat, ingin instan, karena ini zamannya instan. Padahal yang instan-instan itu nggak ada yang bagus. Makanan sekalipun kalau dia instan itu nggak baik untuk kesehatan. Dalam ilmu fikih misalnya, orang pengennya ketika dia belajar agama, belajar fikih, dia langsung ingin ngaduk-ngaduk, ngobok-ngobok pendapat 4 mazhab. Padahal jangankan tentang ilmu perbandingan mazhab, ilmu dalam satu mazhab aja dia belum kuasai. Akhirnya yang lahir itu ya ilmu campur aduk. Kalau yang dicampur itu gado-gado ya memang enak, itu memang jenis makanan dengan mazhab tertentu ya. Justru karena dicampur itu enak. Tapi bayangkan kalau campur aduknya, ketika makan nasi goreng dicampur sama soto, kan buru-buru ngundang selera. Baru ngeliat aja udah enak. Dan karena itulah kemudian para ulama itu, ketika mereka mengajarkan ilmu, ilmunya bertahap. Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis ilmu fikih, beliau mulai dengan kitab Al-Basit. Itu kitab dasar fikih praktis. Kemudian Al-Wasit, nah itu sudah mulai ada pengembangan. Kemudian baru di atasnya Al-Wajiz. Al-Imam Ibnu Qudamah, salah satu nama besar dalam mazhab Hanbali, ketika menulis fikih, beliau awali dengan kitab Al-Umdah. Ini adalah kitab fikih praktis dalam mazhab Hanbali. Setelahnya kitab Al-Muqni. Di dalam kitab ini, beliau sudah mulai menghadirkan pendapat yang berbeda. Kemudian di atasnya adalah kitab Al-Kafi. Beliau sudah luaskan lagi di kitab ini dengan pendapat yang berbeda, tapi masih dalam satu mazhab, dengan dalil-dalilnya. Baru kemudian beliau mengajarkan kitab beliau yang bernama Al-Mughni. Ini kitab perbandingan mazhab. Memang betul, hari ini kita sangat butuh mengetahui khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama agar tidak picik pandangan. Tapi jika ingin serius belajar, kita harus dari dasar. Karena kalau tidak, semakin banyak yang didengar justru semakin nanar, bingung. Ujung-ujungnya ilmu itu hanya dikoleksi dan tidak diamalkan. Saya itu banyak di inbox, Ustadz saya pengen belajar, karena Ustadz penjelasannya enak dan sebagainya. Saya hampir tidak banyak merespon. Kenapa? Karena mereka ini yang punya keinginan belajar, mengira kalau belajar di pondok pesantren itu sama dengan ketika mereka mengkonsumsi konten-konten saya dan konten-konten Ustadz pada umumnya. Tapi kalau di pesantren, itu genrenya beda mas. Saya dalam bahasan fikih, itu 4 mazhab ketika menjelaskannya kepada masyarakat, agar masyarakat punya wawasan yang berbeda. Tapi di pesantren, itu santri 6 tahun cuma belajar fikih mazhab Syafi'i. Saya tidak izinkan mereka pindah ke mazhab yang lain. Setelah mereka selesai dasar-dasar fikih Syafi'i, baru saya kenalkan Majmu' Syarhul Muhadzab atau Bidayatul Mujtahid, kitab perbandingan mazhab.